Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sahabat Jembermu yang berbahagia, alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu lagi tentu saja di Jembermu ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena ridhonya kita semua bisa bersua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan kita senantiasa tidak lupa untuk mensyukurinya. Salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita, Nabi besar akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita jalan yang benar, yaitu agama Islam. Sahabat Jembermu yang berbahagia, kali ini sahabat Jembermu mendatangkan seorang ibu ya. Ini ibu sudah senior ya. Seorang nenek. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurul Komaria. Alhamdulillah, saya kenalkan dulu ini sahabat Jembermu, kan beliau baru kali ini ya. Kita hadirkan. Beliau nama lengkapnya Ibu Lili Umuhani SAG. Nah, sehari-hari Ibu Lili ini disapa Bu Lili saja ya, sapa kali Bu Lili gitu ya. Sehari-hari berdinas di KUA Rambi Puji dan Muluhan. Beliau adalah penyuluh Agama Islam fungsional Kementerian Agama Republik Indonesia. Kebetulan 2 KUA yang diampu, Rambi Puji dan Muluhan. Alhamdulillah. Pembalap juga ini ya. Lumayan. Beliau juga anggota Majelis Tablik Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Jember periode 2015-2020 ya. Plus periode COVID. Jadi ya ada bonus. Ada bonusnya, alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang masalah perkawinan. Nah, itu kan ada istilah PUP iku opo, PUP sampingan PUP pup. Pup. Jadi PUP itu apa? Kalau masyarakat umum baca PUP, apa itu PUP gitu ya. Iya. Perlu dijelaskan dulu itu PUP itu apa itu, Bu Lili ya. Iya, memang BKKBN itu banyak itu ya, banyak penuh dengan singkatan istilah-istilah. Di antaranya pendewasaan, yakni PUP, pendewasaan usia perkawinan. Jadi PUP pendewasaan usia perkawinan. Nah, kita ini kan semua ibu rumah tangga, dan itu kerajaan terkecil kita. Ya opo supaya kawinan kita itu menjadi bahagia, kan umumnya sakinan, kalau mantenan kan semoga samawa. Kita kan perlu mengerti sajane perkawinan iku opo, wong kan kawan kan ngerti. Iya. Kadang kita belum tahu ilmunya tentang perkawinan. Ingin bahagia kan harus punya ilmu. Semuanya ingin enak, nyaman, itu harus ada ilmu. Nah, monggo Bu Lili dijelaskan tentang pengertian ataupun tujuan dari perkawinan ya. Jadi sahabat Jembermu yang kami cintai, tentunya kita tahu, terutama kita yang sudah menikah ya. Jadi menikah itu tidak sekedar seneng kemudian diajak nikah atau diajak kawin ya. Jadi pernikahan itu menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga atau sebuah rumah tangga yang sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tujuan perkawinan seperti yang saya katakan tadi bukan sekedar karena senang ya. Karena apa? Kenapa kamu kok nikah? Karena aku senang pada dia, karena aku cinta pada dia. Cocok, maka memutuskan menikah. Jadi tentunya kami berpesan kepada semua orang tua ya, perlu ditegaskan lagi kalau hendaknya menikahkan anaknya minimal dibekali
bahwa tujuan pernikahan itu yang pertama adalah ibadah. Ibadah. Niat utama ibadah. Ya. Karena apa? Ini suatu anjuran atau perintah. Bahkan di dalam Al-Qur'an ya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Ya. Wa ankihul ayama, dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang. Ya. Minkum, di antara kamu sekalian, wassalihin, yang layak. Nah, tadi ada kata-kata layak ini yang banyak tafsirannya. Ya. Jadi tidak layak usianya sudah cukup, ekonominya, kedewasaan terutama ya. Karena dalam membina rumah tangga itu banyak bekal ya, tidak hanya bono nekat, cuma cinta doang dari mata turun ke hati yang kata anak-anak seperti itu ya. Jadi min ibadikum wa imaikum, dan juga hamba-hamba sayangmu baik yang laki-laki maupun perempuan. Iyakunu fuqara, jika dia miskin ya, namanya aja masih bujang ya, dia miskin, yughnihimullah, Allah akan memberi karunia min fadli, dari karunianya atau dari nikmat-nikmatnya ya. Jadi sahabat Jembermu, jangan khawatir kalau memang orang nikah tujuannya ibadah. Nah, walaupun kita sudah bekerja tapi hasilnya belum seperti yang kita bayangkan, belum punya rumah, belum itu, belum mapan. Kadang anak-anak sekarang kalau belum mapan itu tidak mau, ada yang seperti itu. Itu anak-anak kota. Tapi beda di pedalaman, pedesaan. Nah, itu pokoknya wis arek iki ketok mentus-mentus. Atau ketok gede. Nah, jadi kalau apalagi ini bercerita tentang saya sendiri ya. Dulu itu saya itu masih ya sarjana uculan reken ya. Sarjana uculan itu artinya baru lulus ya. Itu bonek, mungkin orang tua sudah bekali, ini sudah dibekali ilmu. Iya. Nah, kalau sudah mahasiswa, usianya sudah cukup, ya sudah mereka insya Allah bisa berkreatif sendiri ya. Bisa nanti bisa cari kerja sendiri, bisa mengatur rumah tangga, karena sudah dibekali ilmu. Itu memang penting ilmu itu. Ya makanya di PUP ini, di pendewasaan usia perkawinan ini, karena ada batas umur juga. Nah, ini pencanangan suatu negeri, terutama negeri kita ini, mengkhawatirkan tidak hanya faktor ekonomi saja, ya psikologisnya, ya fisiknya, banyak dampaknya. Nah, karena dengan pendewasaan usia ini, perkawinan ini, ya mudah-mudahan ya kami terutama seluruh di KUA, insya Allah sosialisasi ini sudah digalakkan, tapi tinggal masyarakat mau menerima apa enggak. Dan mudah-mudahan di sahabat Jembermu ini insya Allah orangnya banyak berpendidikan. Nah, di sini saya mengacu, saya dulu itu ketika menikah memang belum kerja ya walaupun kerja ya kerja biasalah ya, guru TVA atau guru pokoknya gitu-gitu. Nah, tapi saya yakin ya, karena tadi iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli, Allah akan memberikan memberi jalan yang baik kepada orang yang mempunyai niat, yakni menghilangkan kebujangannya. Ya, diantaranya dampaknya untuk mengurangi maksiat dan lain sebagainya. Nah, itu kalau memang sudah punya pasangan itu sudah mata itu udah nggak kemana-mana. Menenteramkan itu ya. Sekali lagi tujuannya jangan lupa ibadah. Karena dengan ibadah itu walaupun tua itu masih cinta. Karena niat ibadah. Beda kalau cintanya karena uang, karena harta, atau karena kecantikan saja. Atau cantik mulak-mulak. Ketika usia 40 sudah melorot. Nah, cintanya sudah melorot juga. Nah, itu bedanya kalau kita niatkan dengan niat yang awal baik, ini harus dikuatkan dulu. Niat kita menikah itu karena ibadah itu harus ya, karena Allah
Ya seringkali kalau saya merafak di KUA mesti saya bekali seperti itu. Ya. Jadi Harus niatnya itu ibadah, bukan karena kecantikan. Kecantikan atau kan bisa harta. luntur. Nanti yang mulai kendur usia 40 Nah. tadi itu. Ya itu, subhanallah. Sedang di luar yang muda-muda banyak. Kalau hanya karena cantik. Subhanallah. Ya, jadi karena Ya, ibadah niat ya. mulia di samping Iya. an-nikahu sunnati Mm-mm. faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nah, itu kata Rasulullah, kalau Anda menikah, orang yang benci dengan nikah bukan golonganku. golonganku. Nah, dikuatkan seperti itu. Artinya apa namanya? Bukan menikah ini juga banyak kriterianya nanti kita. Ya. Oke. Jadi dicamkan pertama nikah itu karena ibadah. Iya, Karena suatu Allah. ikatan lahir batin ya, bisa idon Iya, betul. kuat Jadi, gitu ya. PUB ini kembali ke PUB pendewasaan usia perkawinan. Kalau Bu Iya. Lili tadi kan sudah sarjana. Iya, iya. Nah, kan sudah lebih dari 20. sudah lebih dari 20. Nah, ini kan berarti kita itu dibatasi usia untuk perkawinan itu ya. Oke. Mm-mm. Apa tidak menyalahi ajaran Islam? Ya. Kalau Rasulullah 25 waktu itu ya, Rasulullah itu 25 tahun. Iya, Aisyah. Nah, Aisyah pernah Khadijah janda ya, umurnya 45. 45. Kemudian Aisyah ini kan kontroversi Iya. usia itu. Benar tak hadis itu 9 tahun atau 19 tahun? Kontroversi juga ya. Karena perawinya katanya sudah sepuh ya. Sudah jauh tidak tinggal di Mekah, Iya, sudah iya. tua dan sebagainya. Apa ini? Kalau di Indonesia kita itu kan undang-undangnya diatur dulu, ada perubahan undang-undang kan itu ya. Dulu nomor 1 tahun 74. Iya. Bahwa perkawinan laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun. Iya. Kemudian ada perubahan. Undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 bahwasanya usia perkawinan laki-laki dan perempuan 19 tahun. Jadi ini sama ya. Iya. Nah, benar tak dengan pemerintah sekarang mengeluarkan perubahan undang-undang ini bisa mengurangi perkawinan dini usia. Ya. Jadi itu memang tadi yang di desa-desa itu ya. Itu memang harapan pemerintah ya. Karena jika kita lihat terutama di Jember. Nah, angka perceraian sangat tinggi. Ranking katanya, Masya Allah. Jadi ranking. Nah itu diantaranya 40% itu pernikahan dini. Diantaranya pernikahan dini. Pernikahan dini di samping ekonomi, faktor ekonomi. Nah, itu yang kedua itu pernikahan dini. Nah, jadi mengkhawatirkan banget. Hampir setiap hari kemarin pas saya bincang-bincang sama PLKB itu tiap hari itu hampir 70 orang mengajukan cerai. Nah, gugat cerai di pengadilan. Iya. Jadi Jember ini sangat potensi lah, terutama di daerah pedesaan. Kalau pernikahan dini, makanya kita teringat dengan film pernikahan dini. Siapa itu? Dini. Siapa? Sarul Gunawan. Agnes Monica. Sampai segini nggak mau nikah. Akhirnya melakukan pernikahan dini, tapi belum waktunya dia dapat ya. Mudah-mudahan segera ya. Jadi mungkin apa dampak dari jadi pernikahan dini ini banyak efek yang ditimbulkan dari pernikahan dini usia. Iya. Kan tadi belum matang semuanya kan ya, dari pernikahan dini secara usianya. Psikisnya nanti menghadapi sebuah pernikahan, termasuk fisiknya dan sebagainya. Iya. Jadi sebelumnya kami jawab tadi mengenai undang-undang perkawinan di Indonesia dengan undang-undang di dalam ajaran Islam yang pernah juga yang dialami oleh Rasulullah, yang memang itu hadis ada yang mengatakan sudah 16 tapi yang terpopuler kabar itu 9. Sekali lagi di dalam pernikahan walaupun sudah dicantumkan ini
usia perkawinan laki-laki maupun perempuan ya calon pengantin itu 19 tahun. Tapi gimana kalau terjadi MBE? Nah, itu tidak ada orang di desa itu ya. Iya, itu sangat kepaksa sekali lah. Itu iya. ya kita mengajukan ya dispensasi ke pengadilan. Iya. Nah, disitulah pengadilan nanti mengabulkan dan tidaknya. Dan tidaknya tergantung dari di keputusan. Iya. Sana kan ada berbagai pertimbangan dengan segala kondisi si calon pengantin ini. Jadi boleh, tapi ya itu tadi dispensasi dari pengadilan. Boleh enggak? Ada persidangan di sana ya. Dan itu sudah di pengadilan urusannya gitu ya. Iya, urusannya kalau pengadilan. kau akan tidak serta-merta menikahkan. Iya. Dengan ya sesuai undang-undang. Kalau sesuai di bawah undang-undang ini, di bawah usia yang ini kan tidak bisa ya, kecuali ada keputusan dari pengadilan. Nah, jadi itu tadi jadi ada tanda kutip ya boleh bisa atau bisa, tapi ada tanda kutip artinya masih ada persyaratan, ada proses-proses yang harus dipenuhi kalau sebelum usia mencapai 19 tahun gitu ya. Jadi tidak langsung moro-moro saya cilik-cilik dikawinkan. Tapi ada proses, kadang-kadang memang ada yang menempuh begitu agar dikawinkan. Ya, ada. Kejadian ini memang enggak 1-2. Ya. Kebetulan saya di KUA memang ya biasa ada memang kadang kecelakaan atau MBE tadi. Kadang memang anaknya ini sudah ngebet dan sebagainya. Yaitu tadi keputusan terakhir adalah di pengadilan. Kemudian tadi mengenai dampak daripada perkawinan di usia dini. Itu banyak sekali efeknya, terutama pada zaman sekarang. Kata orang-orang mungkin kalau yang nggak percaya, dulu ibu saya menikah itu umur 12, umur 14, umur 15 ya, nenek-nenek kita itu, ibu-ibu kita itu. Nah, tapi zamannya sekarang kan sudah berbeda. Iya, betul. Zamannya zaman generasi micin. Otomatis dari segi kesehatan itu jauh berbeda. Kondisinya. Kalau dulu serba alami ya, dulu serba alami. Jadi dampaknya banyak sekali. Yang pertama itu seorang anak di usia sebelum 19 tahun itu adalah kehilangan masa waktunya untuk bersekolah. Ya. Misalnya ini 19, ini usia minim kita lulus SMA. Betul, sudah lulus SMA. Kalau kita menikah sebelum itu lah, usia itu kan usia emas bagi anak remaja 17-18. Nah, kalau makanya ya itu tadi kehilangan masa-masa remajanya itu. Kehilangan masa-masa remajanya. Kalau tadi pendidikan itu tadi ya. Kalau dipaksakan menikah bisa saja, tetapi tidak menutup kemungkinan di pertengahan yang namanya usia remaja itu ya biasalah orang masih manja, kepingin diperhatikan. Sedangkan kalau rumah tangga itu kompleks problemnya. Betul. Kompleks banget. Ada masalah sedikit. Namanya anak belum ya. dewasa. Didi pulangkan aku ke rumah ibu sudah. Itu nanti ekonomi belum lagi di ekonomi ya. Nah belum jadi kurang. Hayalannya itu kan yang indah-indah. Ini ada, beli ini ada, baju, pakaian sembarang, yang make up, tas, maunya yang indah-indah. Nah, pokoknya maunya yang seneng-seneng seperti yang dia kenal sebelum nikah. Betul. Nah, padahal itu masih cinta semu ya kalau sebelum nikah itu. Nah, kemudian ini dampaknya juga dilihat dari segi kesehatan atau psikologis itu. Masa reproduksi seorang perempuan yang matang itu adalah usia 20 ke atas. Jadi melahirkan yang bagus itu di atas usia 20 tahun. Karena dampaknya bisa kanker serviks dan lain sebagainya. Makanya apabila kalau di undang-undang BPKBN itu minimal 21 bagi perempuan untuk melahirkan calon pengantin 21 kemudian untuk calon prianya 25 tahun. Yang betul seperti itu yang dianggap makanya diharapkan kalau menikah sebelum usia 20 alias tadi 19 tahun
boleh dinikahkan dengan pasangannya, tetapi dianjurkan untuk dianjurkan, ya. Namanya dianjurkan untuk menunda kehamilan sampai usia 20 tahun. Nah, ini yang dinamakan mengganti bulan madu dengan tahun madu. Bukan bulan madu lagi, tahun madu. Iya, biasanya kan nunda kehamilan udah dua bulan, misalnya udah hamil 3 bulan. Nah, ini mungkin menunda 1 tahun, 2 tahun baru konsultasi ke ahlinya. Iya. Itu tujuannya diantara tujuan PUP. Tujuan PUP tadi. Iya, menurut psikologis. Ekonomi juga seperti itu ya. Betul. Seringkali ya tadi kita sudah bicarakan bahwasanya faktor perceraian itu diantaranya juga ekonomi. Nah, ya, betul. Kalau di usia itu kita bisa meraba-raba. Kalau usia 19 tahun, 20 tahun, kira-kira itu ya kerjanya di apa? Di bagian apa? Nah, padahal ekonomi ini adalah salah satu faktor menunjang keluarga yang sejahtera. Jadi sakinah itu termasuk diantaranya. Ekonomi itu harus. Ya betul. Pagi-pagi nih kalau sing dipususi berat. Nah, itu. Nah, jadi harus ekonomi. Kemudian aspek pendidikan. Nah, terutama pendidikan tadi. Kalau kita sudah wajar dikdas, ya, kemudian lanjutkan lagi. Nah, insya Allah kalau sudah lulus SMA, itu kan usia 20 ya. Tetapi perlu diketahui, sahabat Jembermu, jadi pendidikan ini sekali lagi bukan penghalang bagi seorang yang menikah. Nah, kayak Ustazah Nurul ini, usia berapa ini kuliah S2-nya? Nah, jadi bukan penghalang sekali lagi, walaupun kita sudah menikah, kita lanjutkan. Nah, jadi sekali lagi bukan penghalang untuk bagi seseorang yang menikah. Sekarang banyak sekali ya ibu-ibu rumah tangga sudah sadar atau entah itu tuntutan dari profesinya, tapi yang jelas dia mau bisa meningkatkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi. Nah, jadi diharapkan dengan POP ini, dengan adanya POP ini, kesadaran terutama masyarakat Jember seluruh pelosok maupun di perkotaan, tidak menutup kemungkinan di perkotaan. Nah, itu memang harus kita bekali anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita ini jatuh pada pergaulan yang tidak menunda baik, usia perkawinan, tapi jangan juga jatuh kepada pergaulan bebas. Karena dengan pergaulan bebas itu juga bisa mendorong ke perkawinan. Betul. Karena sering berjumpa atau bertemu dengan lawan jenis gitu. Jadi tetap harus terjaga. Memang usianya tertunda karena alasannya segera menikah supaya tidak terjatuh kepada zina. Kan banyak yang alasan seperti itu. Banyak alasan seperti itu. Tapi dia nggak tahu kemana. Bukan hanya itu psikologis tadi itu. Kan bukan hanya ngopeni nafsu saja. Perkawinan itu banyak hal yang perlu diperhatikan. Bukan hanya nafsu syahwat saja yang diperhatikan. Itu bonek itu. Kalau kita seperti itu kan nuri nafsu itu kan bonek saja ya. Lalu tujuan perkawinan tadi ibadah. Niatnya ibadah. Yang namanya ibadah itu ya harus betul-betul karena Allah. Nah, jadi jangan sampai karena usaha aku cinta kadang dapat 1-2 bulan karena tadi terbentur ekonomi, karena juga ini belum pas pendewasaan pikirannya kena ujian di rumah tangga bisa tadi perceraian. Diceraikan aku. Jadi pengadilan tambah rame itu ya setiap hari. Padahal kalau perceraian itu kan memang halal, tapi dibenci oleh Allah, gitu ya. Kalau bisa ya 1 kali menikah itu seumur hidup. Maka dipersiapkan ini, termasuk diantaranya pendewasaan usia perkawinan, sehingga matang ya di dalam menjalin rumah tangga ini bisa tercapai tujuan-tujuan dari pernikahan. Nah,
PUP sendiri ini ya, memang saya pribadi istilah PUP itu baru sangat awal sekali ya. Apa itu PUP gitu ya, pendewasaan usia perkawinan. Ya paling tidak tadi itu sekolah dulu. Sekolah dulu, minimal kan SMA. Dia lulus. SMA tadi kan 19 tahun. Lulus kan 20 sudah. Setidaknya kan bisa usaha dengan ijazahnya dia SMK atau SMA. Kalau terlalu kecil, semuanya masih diberukno nang orang tua. Apalagi sudah punya anak. Jadi pengalaman juga kalau kita nikah di usia dini. Ini cerita juga ya. Pernah saya punya pembantu usianya 18 tahun sudah janda. punya anak ngeramut anak. Nah itu saya pikir ini nikahnya tahun usia berapa? 18 tahun sudah janda, sudah punya anak, bukan janda sendirian. Nah itu dari situlah makanya saya bukan ini loh, makanya jangan sampai ya memang boleh tadi itu boleh, tapi ya kita harus memikirkan masa depan kita juga ya. Jadi kedewasaan itu penting banget ya. Di samping yang lain-lainnya juga penting. Gitu. Yang tadi ya. Pembatasan usia perkawinan apa tidak menyalahi ajaran Al-Quran, ajaran Islam? Tidak, ya tadi itu yang saya singgung tadi itu untuk penundaan usia perkawinan, sekali lagi ini sudah ditinjau, bahkan BKKBN ya kerjasama dengan ini Kementerian Agama mulai Undang-Undang Nomor 174 yang mana 16 tahun bagi usia perkawinan seorang wanita dan usia perkawinan seorang laki-laki 19 tahun. Itu sudah dinaikkan 19 tahun. Nah, insya Allah di dalam ajaran Islam itu tidak hanya beritbak kepada sejarah saja, tetapi ajaran Islam ini mementingkan kemaslahatan umat. Jadi kalau memang ditinjau dari segi yang lainnya, itu memang lebih baik. Nah, Islam itu kan memperhatikan itu kemaslahatan umat. Kalau memang itu bermanfaat bagi umat, insya Allah tidak akan menyalahi. Nah, di situ kan. Kalau Islam itu sangat memperhatikan dari segala sudut aspek yang ditimbulkan. Jadi kalau menurut saya tidak. Karena ini sekali lagi penundaan usia ini ada juga kemaslahatan umat untuk mempersiapkan semuanya menjadi lebih baik dalam mengarungi bahtera perkawinan. Ada banyak hal yang sudah kita bincangkan. Mungkin ada pesan tertentu untuk sahabat Jembermu. Silakan Bu Lili. Terima kasih sahabat Jembermu. Saya berpesan pertama, pendewasaan usia perkawinan merupakan program memang yang digagas oleh BKKBN, yaitu sebagai usaha untuk memberikan batasan usia perkawinan pertama dalam rangka mempersiapkan pasangan yang akan menikah. Titik tekannya perkawinan pertama. Jadi batasan perkawinan pertama, karena saya ceritakan tadi usia 18 tahun sudah punya janda. Jangan-jangan pas usia 20 kan sudah perkawinan kedua. Makanya ditekankan batasan usia perkawinan yang pertama. Yang kedua, pendewasaan usia perkawinan itu merupakan salah satu upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan. Juga betul kan Recel. Jika 20 sudah melahirkan, kemudian 25. Kalau pingin anak 30 lah, 35 sudah resti. Betul, resiko untuk melahirkan. Kemudian yang ketiga, pentingnya pendewasaan usia perkawinan bagi calon pengantin itu dapat dilihat dari aspek kesehatannya, ekonominya, psikologisnya, juga aspek pendidikannya. Nah, jadi bahwa
perkawinan pada usia anak itu menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, yang mana sekarang lagi gencang-gencangnya yaitu stunting. Oh betul, efek salah satu pernikahan dini ada stunting. Kemudian perlu diketahui juga Gubernur Jawa Timur ya, Ibu Khofifah mengeluarkan SE ya pada tanggal 18 Januari yakni tentang pencegahan perkawinan dini. Alhamdulillah. Jadi mungkin karena faktor dampak ya di lapangan seperti itu banyak perceraian dan lain sebagainya, makanya Gubernur mengeluarkan SE itu. Ya, terima kasih banyak Ibu Lili sudah berkenan hadir di Sahabat Jembermu. Mudah-mudahan ini banyak membawa pencerahan kepada masyarakat luas di Jember ini atau ya lebih luas lagi, bisa menjadikan rumah tangga ini akhirnya tertata lebih rapi lagi karena dibekali oleh ilmu. Dan tujuan akhir ibadah menjadi samawah itu tercapai. Pokoknya sebagai orang Muslim itu tujuan awal semuanya ibadah, semua aktivitas kita. Terima kasih. Demikian Sahabat Jembermu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.